Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Krisdayanti, NIM 1817051032, dan rekan saya Komang Ratih Hadewi Widarmi L dengan NIM 1817051035. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan materi tentang siklus akuntansi dalam koperasi. Nah, yang pertama ada urutan pencatatan dan pembahasan. Dalam siklus akuntansi, pencatatan transaksi akan dilakukan pada rekening dan buku besar terlebih dahulu dan diikuti dengan penjurnalan. Seperti pada bagian yang ada pada slide, kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Selanjutnya ada transaksi yang dilakukan pada koperasi ini harus ada dokumen transaksinya yang berupa seperti kwitansi, nota, faktur, bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan dokumen lainnya. Nah, dari dokumen tersebut akan dimulailah pencatatan pada buku harian yang dikenal dengan penjurnalan. Saat buku harian pencatatan transaksi pada buku harian akan dipindahkan ke buku besar atau disebut dengan memposting, ini disesuaikan dengan transaksi dan akun perkiraan yang ada. Pada akhir periode akuntansi, pada setiap rekening di buku besar akan dihitung untuk menentukan saldo akhirnya dan disusun dari daftar rekening dan saldo akhir yang disebut dengan neraca percobaan. Neraca percobaan ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya ada siklus akuntansi koperasi. Siklus akuntansi koperasi adalah suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Nah, ada tahap identifikasi, yaitu sebelum mencatat menjadi jurnal, transaksi-transaksi tersebut akan dikelompokkan atau diidentifikasikan sesuai dengan jenis transaksi tersebut. Yang kedua adalah tahap pencatatan. Setelah identifikasi transaksi akan dicatat melalui beberapa proses, seperti tahap penjurnalan, pengiktisaran buku besar tiap akunnya, dan pencatatan jumlah persediaan. Setelah melalui proses pencatatan, jadilah akan menghasilkan laporan keuangan koperasi. Dalam hal ini, beberapa yang perlu diperhatikan yaitu akun perkiraan dan dalam akuntansi koperasi. Ini terdapat beberapa akun dan perkiraan dalam akuntansi koperasi yang perlu dipahami. Ada persamaan akuntansi dan hubungan debit kredit. Untuk memahami ini perlu memahami perlakuan terhadap hubungan debit kredit dan persamaan akuntansi setelah mengenalnya akun perkiraan yang ada. Yang terakhir, yang ketiga ada jurnal umum. Setelah memahami dua tersebut, ini akan memudahkan dalam pelaksanaan penjurnalan transaksi pada jurnal umum. Selanjutnya ada buku besar, ini sebagai ringkasan setiap akun transaksi yang mengacu pada jurnal umum sebelumnya. Yang selanjutnya ada persediaan barang dagang. Ini biasanya terdapat pada koperasi konsumen karena adanya lebih dari satu persediaan barang dagang, sehingga diperlukannya penilaian persediaan barang dagang. Nah, yang terakhir ada neraca saldo percobaan. Ini berisikan ringkasan hasil saldo akhir atau hasil saldo setiap akun buku besar dan juga digunakan untuk pemeriksaan atas pencatatan yang telah dilakukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Komang Ratih Hadewi Widarmi L dengan NIM 1817051035 ingin melanjutkan menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi dalam koperasi simpan pinjam. Secara umum dapat dikatakan bahwa akuntansi koperasi tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan lainnya. Jika koperasi itu bergerak di bidang jasa, maka pembukuannya menggunakan prinsip dan model perusahaan jasa. Jika koperasi bergerak di bidang perdagangan, maka pembukuannya akan menggunakan kebiasaan pada perusahaan dagang. Nah, tetapi koperasi mempunyai perkiraan-perkiraan khusus yang tidak ada pada perusahaan lain seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan koperasi. Yang pertama, jurnal. Untuk jurnal akuntansi, koperasi akan diberikan contoh yang berhubungan dengan pemakaian perkiraan yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya dan dilengkapi dengan transaksi yang bersifat umum. Transaksi akuntansi koperasi harus memisahkan dengan jelas transaksi yang dilakukan kepada anggota dan dilakukan kepada bukan anggota. Pemisahan perlu dilakukan karena laba yang
diakibatkan transaksi pada anggota, sebagian besar dikembalikan pada anggota. Nah, sedangkan laba yang berasal dari bukan anggota dapat didistribusikan untuk keperluan yang bersifat umum. Itulah sebabnya dipisahkan piutang pada anggota dan piutang pada bukan anggota. Yang kedua yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan-perkiraan yang disusun dalam bentuk lembaran. Lembaran berupa kartu, perkiraan yang sebanyak itu disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu kesatuan yang jumlahnya besar. Yang ketiga, buku besar. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan rincian dari suatu jenis harta, hutang, dan modal. Jadi buku besar pembantu ialah buku atau daftar yang dibuat untuk menerangkan atau rincian dari suatu jenis harta, hutang, atau modal. Lajur dari buku pembantu atau buku besar pembantu mungkin sama dengan lajur buku besar. 3 jenis buku besar pembantu yaitu yang pertama buku simpanan, yang kedua buku piutang, yang ketiga buku aktiva tetap, dan yang terakhir neraca lajur. Di mana neraca lajur ini adalah selembar kertas berkolom yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir akuntansi. Neraca lajur hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari yang pertama perhitungan hasil usaha, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, neraca, yaitu suatu daftar yang menunjukkan sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas koperasi dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Yang keempat yaitu laporan promosi ekonomi anggota, yaitu laporan yang menunjukkan sifat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama, yang kedua manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama, yang ketiga yaitu manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan yang keempat yaitu manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Nah, selanjutnya bagan proses akuntansi koperasi simpan pinjam. Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bagian-bagiannya seperti yang pertama, transaksi. Transaksi adalah kejadian-kejadian atau suatu keadaan yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, hutang, dan modal perusahaan, sehingga harus diproses mulai dari pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua yaitu bukti transaksi digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama bukti ekstern adalah bukti transaksi yang diterima dari pihak luar, misalnya kwitansi, nota pembelian, dan lain-lain. Yang kedua, bukti intern adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh koperasi sendiri, misalnya bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti umum, dan bukti memorial. Yang ketiga, buku harian digunakan pada pembukuan koperasi simpan pinjam, yaitu yang pertama buku harian jurnal penerimaan kas, yang kedua buku harian jurnal pengeluaran kas, yang ketiga buku harian penerimaan atau pengeluaran non tunai, yang keempat buku harian jurnal umum atau memorial. Dan bagian yang keempat yaitu buku besar adalah buku yang disediakan untuk mengumpulkan hasil rekapitulasi dari bukti harian perkiraan atau rekening yang nantinya muncul di neraca dan perhitungan sisa hasil usaha KSP, yaitu koperasi simpan pinjam. Yang 5, buku pembantu adalah buku yang disediakan untuk menampung hasil transaksi-transaksi usaha yang dianggap penting untuk diuraikan dan dijelaskan per rekening yang mendukung penjelasan rekening atau perkiraan dalam buku besar. Yang keenam, neraca lajur adalah formulir yang dibuat untuk menampung perhitungan yang diakibatkan dari adanya mutasi-mutasi pada rekening atau perkiraan dari awal kejadian sampai dengan periode pembukuan. Yang ketujuh yaitu laporan keuangan adalah proses akhir dari pencatatan keuangan KSP dalam suatu periode akuntansi.
Laporan keuangan ini meliputi yang pertama neraca, yang kedua perhitungan SHU, yang ketiga penjelasan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, yang keempat laporan perubahan kekayaan bersih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akan saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi.